Sekarang saya lagi berada di rumah Pak Tommy dan Ibu Yen, perantau Solok Serumpun. Kali ini perantau Solok Serumpun mengadakan kegiatan pertama di tahun 2023, menyantuni anak yatim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka tidak ada satupun yang berat baginya. Tapi kalau kamu nenda ado, nendingan pun terasa berat. Mangke pagi sakaruang badang kan balik itu. Kalau hati sonang ringan, sini. Dan tabayang hasilnya, tabayang piti. Karajo awak, apapun karajo sana kalau tabayang piti hasil. Tapi sholat 4 rakaat terasa berat kalau tidak dilakukan dengan hati yang senang. Jadi intinya senangkan hati kita dengan agama Allah. Ini khusus ya menjauh. Ini bendara banyak, fokusnya gini. Kiranya Pak supaya kita bisa selamat dari sifat sombong. Setiap awak mengerjakan sesuatu, menanggapi sesuatu, kalau ada orang surat tiwa kadang tak hebat, maka kalimatnya adalah la haula wala quwwata illa billah atau illa billahil aliyyil azim. Itu kalimatnya kepada Mulai jarinya. Berbalado jarinya. Memasak satu Pak ya. Pemilihan lagu Presiden di nak. Dalam hari nak benar. Ya. Benar nak. Mana tu baca ya kan? Ada buat apa? Ini asli luar lah. Jalan. Jalan. Inilah acara puncak hari ini. Acara puncaknya adalah membagikan nasi kotak dan amplop kepada anak yatim satu persatu. Kegiatan ini langsung dipimpin oleh Ketua Umum Perantau Solok Serumpun, yaitu Bapak Mariono, dan Sekjen Perantau Solok Serumpun Pak DLGS, dan kami seluruh pengurus Perantau Solok Serumpun mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh donatur
yang bergabung di Perantau Solo Serumpun. Yang 3 orang tadi mana? Mudah-mudahan Yang 6 seluruh donatur diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekarang kegiatannya adalah membagikan 20 orang atau 25 orang santunan kepada anak yatim. Mudah-mudahan bulan besok lebih daripada ini harapan kami. Jadi kepada bapak-bapak yang ikut bergabung di donatur Perantau Solo Serumpun, kami sangat mengucapkan terima kasih. Nadine, siapa lagi? Nah, jadi inilah Vito, mana Vito? kegiatan hari Mana ini. Vito? Nah, ini adalah anak-anak yatim berbagai daerah. Ada yang dari kilometer 6, Jorong Sungai Nili, ada yang dari Gunung Medan, ada yang dari Sikabau, ada yang dari Impeh. Nah, inilah bentuknya. Jadi kepada donatur jangan bosan-bosan memberikan sedikit hartanya untuk menyantuni anak yatim. Inilah amal jariah bagi kita. Jadi kami tidak bosan-bosan juga mengucapkan terima kasih kepada donatur-donatur ini, donatur semuanya. Jadi nanti kita wawancarai sedikit Ketua Umum Bapak Mariono, dari mana saja donatur-donatur ini berasal. Lana, aman alu leh. Ma, you come. Ayo cek lain, ayo. Si, apa ngurus bunda kandung boy? Nah, mari maju lah. Pagi dia lagi Angin Pak Sejen. Mampu dia Bu Sejen. Ini becik sama peluknya saya. Silakan Bunda selanjutnya. Antinya lanjut. Bunda selanjutnya. Nah. Bunda Reka. Dulu nih yang tempe. Bunda Yayan ala. Dulu yang tempe foto. Silva. Bunda Rina. Videonya lain. Bunda Mary. Jalan. Ya, yatim. Bunda. Mana punya? Langsungnya habis. Alun lah. Lah Bunda. Jangan nampak ke bawah nak. Jangan nampak ke bawah Pak Wel, Bunda Mary Pak. Terempat apa namanya? Bunda Mary. Masih ada lah bisa. Dua. Ya rasanya ada lah. Rasanya ada belakang. Iya ya Allah. Kok cian? Lah habis. Bunda Mary bagian. Ada lah. Siapa yang lu dapet lah? Alah sudah adanya. Langsung berarti kurang sih. Langsung bagaimana PSS ini pertama kali berdiri di Dharmasraya? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah PSS sedikit saya sampaikan kepada Nusana yang bisa dengar atau bukannya. PSS berdiri di tahun 2001 di bulan April, tanggal 1 April. Itu tujuannya adalah sesuai dengan nama, yaitu adalah Perantau Solo Serumpun. Kami atau saya sendiri sama sekjen di sebelah kiri saya ini ingin semua perantau Solo yang ada di Dharmasraya bersatu padu, seayun selangkah
namanya kita hidup di rantau, kita harus bersatu supaya nanti di rantau ini kita ada jaminan kita untuk salah satunya adalah maklumlah kita di rantau nanti ada senang sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara pribadi, maka Perantau Solok Serumpun adalah wadah untuk menyelesaikan. Kemudian memperhatikan daya nanti di Damasraya khususnya ada perantau Solok yang lantar atau gimana nya, itu boleh PSS selaku yang sudah berbenah hukum dalam sebuah organisasi Solok ini bisa mengetengahi segala macam persoalan yang ada di rantau ini. Jadi saya berharap kepada warga Solok yang ada di Damasraya, marilah kita bersatu. Ya, marilah kita bersatu merajut atau mencari, mana tahu nanti di Damasraya ini bertemu dengan Nusana kampung, ya, dan marilah kita beramai-ramai membesarkan organisasi Perantau Solok Serumpun ini. Khususnya kita telah membentuk juga yaitu Budo Kandung PSS, dan program-program Budo Kandung PSS itu sangat menyentuh sekali khususnya untuk orang rantau Solok khususnya. Terima kasih. Hari ini diselenggarakan kegiatan PSS Peduli ya Pak Ketua ya. Iya. Menyantuni anak yatim. Iya. Bisa Bapak jelaskan lebih lanjut Pak? Ya, ini program Budo Kandung setiap bulannya kita menyantuni anak yatim, khusus anak yatim berdarah Solok. Ya, ini adalah suatu program yang dibuat oleh Budo Kandung setiap bulannya. Anggaran biaya untuk menyantuni anak yatim itu semuanya dari anggota Budo Kandung dan anggota PSS atau Perantau Solok Serumpun. Itu sumber dananya. Insyaallah hari ini kami telah menyantuni sebanyak 20 anak yatim dan alhamdulillah hati kita semuanya tenang, dan berbagi untuk anak yatim ini adalah program wajib untuk Budo Kandung PSS. Ini merupakan kegiatan rutin untuk kedepannya atau bagaimana Pak Ketua? Ya, ini adalah program rutin Budo Kandung tiap bulannya. Jadi tiap bulan kita menyantuni anak yatim, dan kami juga berharap kepada donatur-donatur yang bisa berbagi untuk penyaluran bantuan atau santunan untuk anak yatim. Kami sangat berharap sekali bisa menghubungi kami ke sekretariat PSS atau juga ke Budo Kandung yang sudah ada kami bentuk di Damasraya ini. Untuk kedepannya ada program-program terbaru PSS Pak Ketua? Ya, untuk kedepannya mungkin kita akan meningkatkan. Sekarang menyantuni anak yatim kita berbentuk uang. Mungkin untuk lebih ke depan lagi kita akan mengasih uang dan juga akan mengasih beras untuk anak yatim tiap bulannya. Itu adalah program kita. PSS tentu kegiatan-kegiatan kedepannya untuk di PSS sendiri bisa Ibu gambarkan sedikit. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kegiatan rutin Budo Kandung PSS yaitu salah satunya tadi menyantuni anak yatim, dan mungkin di saat penyambutan bulan Ramadan akan diadakan malamang basamu dalam rangka menyambut bulan Bayat. Itu kebiasaan di Solok akan kami terapkan di rantau ini di Damasraya. Dan juga selanjutnya seperti biasa di Lebaran Haji kita juga melaksanakan kurban. Kurban itu berasal juga dari semua anggota PSS yang ada di Damasraya.